Ya, selamat datang. Walaupun basa-basa tetap sampai juga. Ngapain, Bu? Hai, lagi mau buat kopi pakai mesin kopi kita yang terbaru, baru kita dapat dari Oriflame. Itu siapa kopinya, Bu ya? Itu tim lagi kumpul, Wis, mantap. tapi kita lagi lagi kumpul-kumpul menyambut Ramadan. Jadi ini mesin kopinya kan kita baru dapat nih bulan ini ya. Jadi sekalian kita tester dong. Yang lain udah pada dapat belum mesin kopinya? Asik nih, yang mesin kopi kayak begini, praktis. Bapaknya lagi ngapain nih? Ayo. Ya, lagi biasalah, Bu, duduk-duduk. Enak ya kerjanya Oriflame ya. Duduk-duduk, dapat uang, bisa cantik, dan bersenang-senang. Kalau bapak-bapaknya kan nggak cantik, Bu. Ganteng-ganteng, wangi-wangi, harum-harum, iya kan? Nah, Pokoknya tampil luar biasa lah ya, Bu ya. iya. Nah, itu sampai kapan itu, Bu? Nanti, Bu? Sampai
Sampai nanti dia tombolnya mati sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. 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 Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar apa luar biasa? Ya, karena memang biasa di Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Senang sekali kepada teman-teman yang sudah hadir di kantor kita di tepatnya di Marindal. Hari ini walaupun agak hujan. Oh, di sana hujan. Seluruh kota Medan. Akhir badai, bos. Bukan Medannya. Tapi teman-teman tetap hadir. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan kita bersama. Ini adalah impian kita. Ini adalah juga kesenangan kita bersama. Dan hari ini kita kumpul seperti biasanya. Di training-training sebelumnya juga kita kumpul-kumpul, tapi di sini ada sedikit luar biasa sekali. Dalam acara ini ya sambil menyambut bulan Ramadan. Ya mohon maaf lahir batin, mana tahu ada salah-salah kate. Itu juga dengan saya juga. Kalaupun ada salah-salah teman-teman, ya selama ini itu dari awal puasa yang lalu sudah saya maafkan sampai sekarang. Jadi kenapa keluarga besar Speed Club ini lebih lagi dari keluarga sejarah saya pikir ya. Kenapa? Karena kakak kandung saya pun setahun sekali tentu jumpa. Ini luar biasa sekali gitu. Nah, artinya pasti banyak kesilapan ya, baik kata-kata atau tutur kata. Dan di sini saya mohon maaf, begitu juga dengan teman-teman. Saya sudah maafkan. Alhamdulillah juga. Kenapa kita harus lebih bersemangat lagi dalam mencapai apapun yang kita cita-citakan atau apapun yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita inginkan itu memang tidak sesuai dengan yang terjadi. Tapi sebenarnya itulah yang terjadi itu yang terbaik bagi kita semua. Nah, karena sebetulnya karena kita belum paham aja gitu. Kenapa aku harus begini? Memang inilah yang terbaik. Tapi intinya, kalaupun impian kita ini di sini belum tercapai, ada masih mepet-mepet, barangkali ada yang perlu dilengkapi, baik itu di bidang perencanaan ataupun menguatkan cita-citanya menjadi betul-betul bukan hanya sekedar angan-angan, tapi sebuah impian yang besar. Saya katakan penting bagi kita. Di sana ada ilmu yang barangkali yang tidak kita dapat selama ini. Kita sibuk menjalankan bisnis kita masing-masing. Ternyata perlu namanya wawasan yang lebih besar lagi. Nah, kemudian Nabi kita selalu katakan perbanyaklah silaturahmi. Kalau ingin menambah rezeki. Jadi silaturahmi Speed Club ini sudah merambah ya, merambah ke akademik. Akademik kalau ya, apa ya? Yang mulailah ke fakultas. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman pun nanti harus terlibat. Barangkali kalau ada anaknya yang putus kuliah, ya ini harus masuk lagi kuliah. Karena UMKM itu adalah kampus adalah UMKM. Jadi bagaimana seluruh kita ini yang barangkali yang ya ibu-ibunya nggak jadi masalah juga, yang seperti barangkali yang gantung-gantung dulu masih semester 5 sudah berhenti gitu kan, nah nikah, nah masuk kuliah lagi. Kalau udah putus asa itu nggak ada harapan lagi tuh. Ya, perlu mentor yang lebih luar biasa lagi kalau. Nah, jadi mak-maknya pun boleh kuliah, silakan kuliah.
Jadi nggak usah ragu lagi. Saya pun mau kejar ini sampai S8 pun jadi S8. Nah, hah? Ada laptop. Nah, jadi inilah harapan saya sebagai ketua dari Bali Speak Club agar teman-teman bisa terlibat nanti di acara tersebut. Saya rasa itu aja untuk mengenai asosiasi dosen dan praktisi. Dan kemudian masuk ke Itu sama apa? Nah, rame juga kita. masuk yang kedua. Selamat datang. Kebetulan kita sudah punya CV, ya. CV ini penting bagi kita semua juga yang memang ingin terlibat nanti, ingin terlibat dalam arti sebagai anggota ataupun mencari daripada yang kita buat seperti selama ini di Oriflame itu mengenai tampil cantik, luar biasa dan menghasilkan uang. Nah ini kita selama ini kan memang biasa masuk ke kantor lurah, masuk ke SMK, ke SMA, ataupun ke kampus-kampus. Nah silakan Ibu, waalaikumsalam, silakan. Dalam corona. Ini. Ya mudah-mudahan corona akhir bulan ini sudah selesai lah. Nggak ada lagi yang corona. Silakan Ibu. Nah walaupun usianya sudah nggak empuk duduknya. Luar biasa. Iya luar biasa. Ya silakan mau makan lanjut. Jam berapa? Jadi aku makan cuma 2 sendok. Oh itulah. Memang sengaja ya. Enggak banjir di Kota Medan, cuman Banjir loh, aku jemput dia. mau kesini kan nggak banjir kok. Ya alhamdulillah aman-aman aja nggak ada mudah-mudah di sini. Itu asli apa Ayo sih? kita kau. Memang mulai dari Simpang Kongsi tadi ada payung yang besar. Ini mau rumah kau ini. Bisa, daftar bisa dari sekarang ya. Silakan. Ini dari sini di pinggir jalan ini. Kayaknya aku ada tuh pembelian. Mereka tani meledak. Iya, sudah bisa kan oleh. Apa Betty sini kan? Nah, Betty mana kau nampak? Mana? udah sampai. Ini nggak live kan? Ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Ya selamat datang kepada Ibu Chandra Neka, ya yang cukup luar biasa. Guru ginting apa guru apa? Guru ginting. Guru ginting terkenal luar biasa ya. Belanda Jepang. Dan juga Ibu Ruseli yang telah hadir di tempat kita yang berbahagia ini. Betty. Silakan nikmati makanannya. Daftarnya harus hari ini bang. Bisa. Paling lama nanti lama. Apa ya? Daftarnya online aja kok. Anakku cuma untuk link pendaftarannya. Ya link daftaran baru nanti Zoom-nya besok jam 9. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi di bulan April ini program-program kita yang menurut saya ini cukup luar biasa setiap bulannya. Kenapa? Oriflame itu sudah 35 tahun di Indonesia dan sudah 50 tahun lebih di dunia. Artinya dia cukup matang, dia cukup paham, dia cukup mengerti apa sebetulnya kemauan daripada fashion daripada khususnya di Asia Indonesia ini. Nah artinya program-program yang diberikan Oriflame itu karena saya sudah lihat bagaimana cara untuk menciptakan katalog ini, bagaimana menciptakan daripada setiap produk-produk kosmetik Oriflame. Dia butuh 8 tahun untuk uji coba, baik itu uji klinisnya, bahkan kepada tidak diuji coba kepada hewan. Dia diuji coba kepada manusia, 97 dinyatakan ya, barulah dikeluarkan produk tersebut. Artinya, ya, jadi tidak perlu ragu lagi untuk memakainya. Banyak sih teman-teman kita ya yang di luar sana, pada dasarnya mereka kepingin sekali, iya ya, maunya saya pakai produk Oriflame ini.
Tapi gimana ya? Saya tahu sih produk Oriflame ini cukup bagus, terutama skincare-nya. Tapi sayangnya saya tidak punya uang lebih ataupun uang sebetulnya ini dan kesabaran. Nah, kebanyakan terkadang kalau saya katakan rata-rata mengatakan produk kita ini memang kualitasnya oke, bergaransi. Cuman saya nggak sanggup ini membeli produk Oriflame ini, kebanyakan sekali gitu. Nah, kalau menurut saya ini seperti yang saya lakukan juga dulu, istri saya juga, keluarga saya semuanya, hampir dulu kita pakai odol namanya odol yang bukan produk Oriflame. Karena dulunya kita tidak pakai Oriflame. Karena menurut saya, waktu saya belum gabung Oriflame ini, produk Oriflame ini cukup mahal sekali. Ternyata, sejak saya kenal produk Oriflame, saya pakai produknya, saya nikmati manfaatnya, ternyata jauh lebih sempurna daripada produk sebelumnya saya pakai. Nah, inilah sebenarnya dasar yang mengapa saya bergabung ke perusahaan ini. Yang kedua, ada juga katakan body cream-nya itu cukup mahal sekali. Padahal kalau kita lihat body cream yang berbentuk saset, yang harganya saya katakan ada yang 1.500, ada yang 2.000 juga, itu padahal sekali pakai. Artinya 30 hari aja itu sudah 30 hari berarti sudah 30 saset. Sementara body cream Oriflame itu lebih dari 30 hari, harganya pun cukup lebih, ya bukan si murah, lebih terjangkau daripada yang berbentuk saset. Luar biasanya body cream kita ini tidak lengket, ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian resapannya cukup sempurna. Kenapa? Memang produknya itu memang betul-betul berkualitas. Dan terkadang ada juga yang memang memakai produk body cream ini yang belum sangat paham bagaimana cara menggunakan produknya. Karena rata-rata memakainya dikala mau berangkat kerja ataupun pagi-pagi. Sebenarnya untuk memakai produk body cream ini lebih baik dikala kita mau tidur agar penyerapan lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Karena di saat itulah pori-pori kita itu betul-betul sempurna untuk meresap daripada produk body cream tersebut. Apalagi kalau kita memakai namanya milk and honey. Oke, itu salah satu memang produk kita yang barangkali yang masih banyak lagi yang belum saya katakan, yang memang sudah diuji klinis dan perlu bertahun-tahun untuk menyempurnakan produk tersebut. Artinya tidak perlu lagi ragu untuk melakukan produk tersebut. Dan teman-teman di sini, kalau kita lihat program-program yang sudah dilakukan Oriflame kepada kita, saya terkadang kenapa ya, kok sebagian masih belum sukses juga, sebagian kok, ya bukan sebagian sih, hampir 2/3, bahkan sangat sedikit sekali yang berhasil ya, sedikit sekali artinya diamond and up lah, masih saya katakan berkisar tidak sampai 10%. Nah, ini identik juga dengan perbedaan orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya sangat sedikit sekali. Artinya kalau uang di bank itu, yang rata-rata punya uang 10 miliar, itu bisa dihitung dengan jari di bank. Tapi kalau yang rekeningnya itu 500.000 ke bawah atau 1 juta, wah itu banyak sekali gitu. Nah, itu tidak jauh beda dengan kesuksesan, dengan kegagalan yang ada. Nah, jadi teman-teman sekalian, saran saya, orang-orang yang memang kaya ataupun yang berhasil di Oriflame memang benar-benar sekali mereka membayar harganya cukup mahal. Kalau kita sadari, kita di pekerjaan yang lain misalnya, kita sangat serius mengerjakan. Kita berangkat pagi pulang sore, besoknya ulang lagi, pakai rapi, semua serba rapi, dan bahkan kita kena tegur lagi kalau 1 hari nggak kerja itu bisa dipotong. Tapi kalau kita di sini, karena independen, konsultan independen, influencer lah saya katakan, nah kita terkadang masih main-main. Nah intinya bagi saya, tidak ada yang bisa memimpin orang lain
memimpin kita kecuali diri kita sendiri. Jangan berharap orang lain memimpin kita. Kenapa? Karena menurut saya itu ada ya karyawan. Tapi kalau memang ingin sukses di Oriflame ini, coba Anda lakukan seperti yang memang di Oriflame ini adalah pekerjaan. Bukan sampingan, bukan sambilan, bukan kalau enak-enak jalan, nggak enak jalan, pas hujan nggak jalan. Nah, kalau inilah kita lakukan keseriusan kita harus follow up 3 orang per hari, kita harus rekrut 3 orang sekali. Kalau belum dapat kita harus cari yang lain, cari lagi. Sampai kapan? Sampai ya Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya orang-orang yang positif itu akan berkumpul dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang sukses itu juga berkumpul dengan orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita belum sukses, mulailah mendekati orang-orang yang sukses. Maka kita akan sukses juga. Kita bisa lihat bagaimana gaya bicaranya, cara kerjanya, jadwal dia. Kalau memang dia memang benar-benar ingin impian di Oriflame ini, saya yakin dan percaya. Kalau memang betul-betul Anda serius, karena saya pun waktu-waktu dulu yang super serius, kenapa? Karena adanya impian sebetulnya. Ada keinginan yang kuat ingin merubah kehidupan yang lebih baik. Dan saya kapalnya Oriflame ini lah waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah menikmati dalam arti apa yang kita impikan selama ini dapat. Ada 2 cara sukses di Oriflame ini, tapi untuk jangka panjang, menurut saya yang saya sudah lakukan 14 tahun, ciptakanlah orang-orang yang seperti Anda. Ciptakan. Jadi kalau Anda seperti yang sekarang ini, seperti cara yang baru kita lakukan, ya materi yang semalam, jumlah 4 itu berapapun ya. 4 ya, kayak 4 terserah mau 2 tambah 2, yang penting hasilnya 4. Kalau memang itulah Anda, coba, ada enggak 5 atau 6 orang seperti Anda? Kenapa? Kalau ada 5-6 orang seperti Anda, misalnya Anda itu cuman ya poinnya kita katakanlah 2000 biji setiap bulannya, 4 orang lagi seperti Anda, berarti dengan otomatis untuk berangkat ke Seoul tahun depan itu nggak akan mungkin lagi nggak terjadi itu menurut saya. Artinya saya yakin dan percaya rata-rata ya 2000 BP biasa Anda lakukan. Masalahnya 4 orang seperti Anda ini. Di mana? Sekarang pertanyaannya, upline Anda itu mendapatkan dana itu apa yang dikatakan sehingga Anda mau melakukan? Walaupun tanpa upline Anda, hujan mau petir Anda sudah datang gitu. Apa sih motivasi yang terjadi pada diri Anda? Gitu? Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah lakukan seperti itu juga terhadap anggota kita? Nah, yang memang poinnya sudah 3.000 poin atau 4.000 poin, kita katakan 3.000 poin. Hanya butuh dua lagi orang yang seperti itu. Artinya, proses itu memang tidak seperti membalikkan tangan. Saya yakin dan percaya. Dan kalaulah bisa kehidupan ini kita katakan, udahlah kayaknya 365 lagi aku sudah lewat ini. Pasti Anda mati-matian untuk memperjuangkan apapun itu, mau bertobat kah, mau persiapan ini kah, ini buat surat wasiat dan lain sebagainya. Sayangnya kita nggak tahu itu yang bakal terjadi kan gitu. Makanya di sini persoalannya karena masih main-main lah. Masih muda, masih 45 kok. Menurut saya bukan 45-nya kayak Ibu Chandra, itu orangnya bukan tua, cukup bijaksana sekarang. Nah, menurut saya Ibu Chandra itu, Ibu Ruseli itu orang-orang yang cukup bijaksana dari segi umur. Artinya apakah nunggu supaya mereka dulu baru tidak serius? Enggak juga. Bahkan sekarang mereka itu cukup serius. Kalau kita ingat sebelum umur dia seperti kita, barangkali dia pun seperti itu. Jadi, sayangnya, mudah-mudahan mereka nggak ingat.
Jadi nggak ada. Maklum orang yang sudah bijaksana itu seperti itu. Ada apa gitu. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Kembali lagi, memang benar nggak kita memang ingin merubah kehidupan kita menjadi lebih baik? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak keyakinan yang kuat Oriflame ini bisa perahunya untuk merubah kehidupan kita lebih baik? Kalau memang ini masih keraguan dalam diri kita, aku masih ragu Oriflame. Betul nggak bisa dapat 10 juta satu bulan? Kira-kira menurut Anda kalau ada terpintas di pikiran seperti itu, kira-kira dapat nggak itu? Dapat. Nah, untuk menimbulkan keyakinan ini, kita perlu namanya fakta, data yang jelas. Data atau fakta yang jelas itu adalah orang-orang di sekeliling kita yang memang pernah sukses di Oriflame ini, yang memang penghasilannya di atas 10 juta sebulan, dan memang mereka melakukan hal yang sama dulu juga seperti kita. Nah, pertanyaannya, kalau memang sudah kita lihat orangnya, kita lihat rekeningnya, kita lihat memang perubahan dalam hidupnya, terus apa lagi yang membuat keraguan dalam diri kita? Kalau memang betul-betul Anda ingin merubah kehidupan, yang kedua sudah ada fakta, ada nggak faktor ketiga lagi yang memang membuat Anda kurang sukses atau tidak keyakinan lagi? Barangkali motivasi itu sebetulnya naik turun. Ada terkadang lagi semangat-semangat kali. Saya pun begitu. Pagi itu maunya melompat-lompat dulu. Ini kok nggak bisa lagi ya? Satu hari di panas kok nggak tahan, apa kan? Nggak apa lagi itu karena dari segi umur yang sudah bijaksana. Ternyata tidak juga. Motivasi yang keluar, yang paling kuat itu sebetulnya motivasi dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang lain lagi. Motivasi dari luar, saya katakan. Saya berikan contoh, motivasi dari luar itu adalah salah satu welcome program yang ada di perusahaan kita. Itu motivasi dari luar. Hadiah bisnis kelas, hadiah rekrut anak, itu motivasi dari luar. Artinya, kenapa saya katakan, begitu program ini tidak ada lagi, aduh, udahlah, semangat lagi lah. Ya betul. Nah, ini yang, ya artinya saya bicara di sini bukan karena bukunya, karena memang inilah yang terjadi waktu itu. Motivasi dari luar ini hati-hati. Jadi kenapa saya turun lagi? Oh, ternyata motivasi dari luar. Waktu pimpinan, ya sebagian ada yang dapat, ada yang enggak juga ya, memberikan motivasi yang barangkali welcome program, ini semangat kali gitu. Nah, begitu juga dengan saya. Kalau ini saya dasarkan dengan motivasi dari luar, maka saya otomatis mengejar produk diskon, dan kalau ada hadiah welcome program yang lebih hot, saya jalan. Pas waktu nggak ada yang hot lagi, nggak jalan. Nah, ini sebetulnya harus sama-sama kita pikirkan. Berarti sudah ada poin tadi 3 ya. Yang pertama memang impian, yang kedua memang tadi apa tadi yang kedua? Wah, menghayal semua. Ini sengaja nih ya. Yang gimana tadi? Kemauan, semangat. Nah, motivasi ya semangat ya. Semangat dari luar. Nah, jadi kita perlu namanya semangat dari dalam. Kalau saya katakan semangat itu sebetulnya ada di atas semangat, namanya passion. Passion ini adalah gairah. Kalau saya katakan gairah ini udah lebih luar biasa. Nah, ya, berbeda dia dengan semangat, berbeda dengan gairah. Dulu pernah saya contohkan tentang pelukis Avanti. Dia saking bergairahnya itu melukis. Itu luar biasa sekali gitu. Bukan hanya semangat. Hampir dia melakukan lukisan Avanti itu maaf cakapnya dia keluar spermanya, itu saking luar biasa. Saking semangatnya. Nah, jadi kenapa saya katakan demikian? Itulah namanya gairah, itulah passion.
Nah, kalaulah memang Anda punya passion dan hobi Anda di sini, dan itu sudah bisa menghasilkan uang, saya pikir tidak ada alasan lagi Anda tidak sukses di sini. Anda suka berdandan, Anda suka berjumpa sama orang, Anda nggak suka namanya bau badan, Anda paling nggak suka nengok teman-teman Anda itu tidak rapi, tidak bersih gitu. Terus, ini kan namanya sudah bergairah, suka berjumpa sama orang, suka silaturahmi, apalagi di perusahaan ini yang Anda sukai, Anda hobi itu bisa menghasilkan uang. Ini persoalannya. Ada memang hobi nggak menghasilkan uang itu. Saya berikan contoh. Anak saya itu kalau buka ini, hobi kali itu membuka TikTok yang apa gitu kan. Memang ada sih yang mendapatkan uang, tapi lebih banyak yang tidak menghasilkan uang. Ataupun di saya katakan tadi, game-game lah saya katakan. Memang hobi, tapi uangnya nggak ada. Dan ini memang hobinya perempuan, passionnya memang di sini. Jadi menurut saya tidak ada lagi alasan Anda tidak berangkat ke Seoul tahun depan, tahun 2022, ya, tahun 2022. Ya. Nah, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan saya yakin dari dalam diri kita, karena banyak saya lihat yang sudah 65 tahun yang katanya kena radang ini radang itu toh sehat juga, ternyata dia punya motivasi dalam diri dia ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairul Anwar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Speedcraft mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.